Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali dan berbahagia sekali berjumpa dengan Anda semua di mana Anda saja berada. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Kita akan membicarakan tentang kerbau perah potensial ya. Tidak kalah sebetulnya dengan sapi perah, ada potensi-potensi di bidang ini ya, ternak perah ini, termasuk di antaranya adalah kerbau perah yang potensial bisa dikembangkan di Indonesia tentunya. Dan ini kita akan lihat, kita akan gambarkan beberapa sejarah mungkin yang ada di Indonesia. Ternyata masyarakat di Indonesia itu sudah banyak memanfaatkan produk susu kerbau perah ini. Tidak hanya potensi dari susu sapi perah tentunya. Kita lihat ya, kita coba pelajari beberapa hal yang berhubungan dengan kerbau perah ini. Nah, kerbau adalah binatang bertulang belakang dengan badan tergantung rendah pada kaki-kaki yang kuat dan berkuku besar ya. Hewan ini tersebar hampir di seluruh belahan dunia tentunya, termasuk di Asia atau di Indonesia, kemudian Amerika Selatan, Afrika Utara, Eropa, dan Australia. Ini jadi menyebar cukup luas juga ya. Sementara di Indonesia terdapat dua subspesies kerbau yang banyak ditemukan, yaitu kerbau sungai bubalis ya, yang terdapat di Asia Selatan, dan kerbau rawa bubalis carabanensis ya, yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, kerbau perah ini memiliki ciri kulit berwarna hitam ya, rata-rata ya, pekat ya, tubuhnya padat dan lebih panjang daripada kerbau rawa. Leher dan kepala relatif lebih kecil dia, kemudian punggungnya lebar, tanduknya melingkar rapat seperti spiral ya. Perbedaan keduanya juga terletak pada cara hidupnya. Jadi cara hidupnya antara kerbau sungai dan kerbau rawa ini cukup berbeda. Kalau kerbau perah menyenangi air yang mengalir, misalnya di sungai, di samping air mengalir, dia airnya butuh yang bersih ya. Sedangkan kerbau rawa suka berkubang dalam lumpur, di dalam lumpur ya, rawa-rawa dia, dan air yang menggenang ya. Selain itu, perbedaan kerbau rawa dan kerbau perah juga terletak pada jumlah kromosomnya. Kerbau rawa memiliki 48 kromosom, sedangkan kerbau perah atau kerbau sungai ini ya itu memiliki 50 kromosom yang mengandung penciri genetiknya. Jadi ada perbedaan antara kerbau sungai ya dengan kerbau rawa ini ya. Jadi termasuk di situ dari segi genetiknya atau kromosomnya. Nah, kerbau perah pertama kali didomestikasi, dipelihara di Asia Selatan, tepatnya di India sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2500 sebelum Masehi, kerbau perah mulai menyebar ke Timur Tengah, Iran, dan sebagian di wilayah Turki ini ya. Awalnya di sini ya, menyebar dia ke Turki ya, ke Mesir, ke Italia. Nah, pusat domestikasi kemudian berpindah dari wilayah tersebut sebelum akhirnya masuk ke Eropa ya, di Turki, Italia ini ya, melalui Italia dan Afrika melalui Mesir dia. Nah, ini kalau ke Afrika dia melalui Mesir, dia berkembang di Mesir dulu, baru ke Afrika, kemudian di Italia, Turki ya.
Kerbau perah mulai menyebar ke Amerika Selatan sekitar 1800 setelah Masehi ya. Dari pusatnya di India, di sini di India menyebar melalui kawasan Brasil ya, ke Brasil sampai sebelum masuk ke Kolombia. Ini akhirnya sampai juga ke Kolombia. Nah, ini sedikit sejarah perkembangan ini ya, tentang kerbau ini di dunia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, ini yang cukup unik ya. Seekor ternak kerbau mampu menghasilkan susu 1,5 sampai 3 liter per hari. Kandungan gizi dalam susu kerbau setara dengan susu sapi ya. Walaupun produksinya sedikit, tetapi kalau di ini ya dibandingkan itu setara dengan susu sapi. Bahkan di beberapa tempat ya, seperti di Sumatera Barat ya, ini suatu kebanggaan sebetulnya ya. Susu kerbau diolah dengan proses fermentasi secara alami dalam batang bambu menjadi dadih ya. Dadih yang terpisah dari cairan lain biasanya dimakan dengan gula aren. Nah, ini suatu hidangan yang nikmat untuk peningkat stamina ya. Dimakan dengan nasi putih yang panas dan sambal merah yang mentah. Ada yang bercerita kalau sudah makan ini ya bisa lupa mertua katanya. Nah, pada dasarnya dadih itu merupakan keju yang diolah secara tradisional tanpa pemberian fermentor tambahan. Jadi prosesnya secara alami dengan kondisi di situ karena ada bambu itu pasti ada proses di situ, ada starternya di situ yang muncul bakteri atau yang mendukung proses fermentasi itu ya. Tentu ininya bambunya adalah bambu yang masih baru, bukan yang sudah lama dibiarkan ya. Dipotong, dia masih batangnya itu masih hijau ya, digergaji kemudian dilubangi, dimasukkanlah susu ininya kerbaunya. Sementara di Aceh ini susu kerbau diolah menjadi minyak samin atau mentega. Ini adalah beberapa kearifan lokal sebetulnya yang potensial untuk dikembangkan menjadi potensi produk daerah ya. Caranya bagaimana? Susu didiamkan selama 24 jam dalam ember atau belanga untuk memisahkan kepala susu dengan serum susunya. Nah, kepala susu kemudian diuapkan airnya sehingga diperoleh campuran lemak dan bekuan protein susu. Nah, campuran ini kemudian disaring untuk dipisahkan lemaknya, baik itu menteganya dan minyak saminnya dengan bekuan protein susu ya. Oke. Di Kabupaten Nrekang nih, dari wilayah Sumatera langsung kita ke wilayah Sulawesi di Indonesia Timur ya. Di Sulawesi Selatan susu kerbau dimasak menggunakan getah pepaya muda untuk membuat dangke ya. Di sana ada dangke. Kalau di Sumatera Barat ada dadih ya. Di Sulawesi Selatan itu ada dangke. Ini gumpalan susu yang terbentuk dibungkus menggunakan daun pisang berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya dangke dimakan dengan nasi putih panas atau digoreng terlebih dahulu menggunakan sedikit minyak hingga berwarna coklat keemasan dan dihidangkan panas dengan nasi dan sambal. Nah, pasti nikmat ini ya, sama dengan proses penyajian pada dadih tadi ya. Secara internasional susu kerbau dikenal dengan bahan baku keju mozzarella ya. Bahan keju kita tahu mozzarella itu salah satu unggulan di dunia dan harganya cukup mahal di antara keju-keju yang ada ya. Pertanyaan yang sederhana, kenapa kita punya tidak kita bisa kembangkan menjadi suatu produk unggulan yang potensial di Indonesia. Nah, ini kita akan bertanya kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ke depan ada nanti ya pengembangan di bidang persusuan kerbau ini. Nah, keju sejenis ini sangat disukai dan dipergunakan dalam berbagai resep makanan seperti pizza, pasta dan sebagainya.
kita berharap nanti ada produk keju mozzarella dari Indonesia ya. Mozain, nah ada mozain ya, mozzarella Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Kita apa saja sih kerbau yang potensial yang kita bisa kembangkan? Yang pertama itu adalah kerbau murah, bukan murah hati, murah ini ya, murah ini di dalam ini ya, di dalam proses penjualan. Nah, kerbau murah ini adalah satu bangsa kerbau yang banyak diternakan di Indonesia, khususnya di Medan, Sumatera Utara oleh pekerja perkebunan dan bekas pekerja perkebunan yang didatangkan dari India pada masa penjajahan Belanda ya. Jadi ini adalah saudara kita yang datang dari India di beberapa daerah di ini ya, di daerah Sumatera Utara. Mereka memang secara turun-temurun menyesuaikan dengan kebiasaan mereka mendatangkan juga termasuk orangnya, termasuk ini ya, didatangkan orangnya dari India untuk bekerja di perkebunan, termasuk binatang peliharaannya dibawa juga ke Indonesia ya. Kerbau murah adalah kerbau perah yang paling penting ya. Daerah asli dari kerbau murah ini adalah kerbau perah yang paling ya diunggulkan ya, daerah ini ya. Daerah asli kerbau murah ini di Uttar Pradesh Barat ya, Delhi, Haryana di India, serta Karachi di Pakistan. Dulunya dua negara ini adalah bersatu ya, jadi antara India dan Pakistan itu adalah satu wilayah. Namun sekarang kan sudah terjadi pemisahan, ada negara masing-masing ya, negara India dan negara Pakistan, dan mungkin ada sempalan lagi yaitu Bangladesh ya. Nah, selain sebagai penghasil susu, kerbau murah juga tercatat sebagai penghasil lemak yang paling efisien. Kemudian daerah aslinya ternak ini terletak pada wilayah 28 derajat sampai 30 derajat lintang utara ya, tentunya di daerah Pakistan dan India. Tanda-tandanya bagaimana kerbau murah ini? Bentuk tubuh padat, masif ya, bangun tubuhnya kuat dengan punggung pendek dan luas, leher ringan dengan kepala seimbang terhadap bangun tubuh yang padat. Kemudian pinggul luas serta berhubungan dengan kuartet kelenjar susunya ya. Anggota badan pendek dan kuat, termasuk padat ya. Ekor mempunyai bulu kipas berwarna putih. Kemudian tanduk melingkar, berbentuk spiral, warna tubuh pada umumnya ya. Kemudian tanduk melingkar seperti ini, umumnya itu hitam ya. Kemudian ambing berkembang baik dengan vena susu tanpa menonjol, serta 4 puting susu terpisah satu dengan yang lainnya ya, yang cukup jauh. Ini adalah gambar kerbau murah ya. Cantik, cakep ya, padat, berisi ini ya. Ini montok ya. Nah, kerbau jantan mempunyai berat bisa mencapai 566,9 kg dengan lingkar dada sekitar 220,7 cm, sedangkan yang betina berat badannya 430,9 kg dengan lingkar dada 218,4 cm. Kerbau murah juga merupakan kerbau perah yang utama di dunia ya. Produksi susunya rata-rata 3.500 sampai 4.000 lebs ya, cukup besar setiap kali laktasi ya. Bahkan kerbau murah yang terseleksi dapat menghasilkan susu sekitar 5.000 sampai 7.000 lebs per laktasi. Nah, keturunan kerbau murah yang terbentuk karena perbedaan daerah dan lokasi hidup antara lain kerbau nili, rafi, dan kundi ya. Jadi dia menurunkan bangsa-bangsa lain nantinya yang antara lain itu adalah kerbau nili, kerbau rafi, dan kerbau kundi.
kita ke kerbau berikutnya, yaitu kerbau Nili dan Rafi. Kerbau Nili dan Rafi adalah kerbau keturunan murah yang hidup di daerah lembah sungai Sutlej dan Rafi di Pakistan. Ada perbedaan ya, perbedaan pokoknya kerbau bangsa ini dengan murah adalah menyangkut keadaan mukanya, di dahi dan ukuran. Nili berarti biru yang mencerminkan warna sungai Sutlej. Sementara Rafi sering disebut sebagai bangsa Sundalbar ya. Daerah Rafi sering disebut sebagai bangsa Sundalbar di sana. Nah, daerah sebaran kerbau Nili dan Rafi ini ada di antara 29,5 sampai 32,5 derajat lintang utara dan 71 sampai 75 derajat bujur timur ya. Tidak terdapat perbedaan pokok antara kedua bangsa kerbau ini sehingga mulai tahun 1960 digabung ya menjadi satu bangsa tersendiri yang khususnya di Pakistan ya, tetapi tidak di India. Jadi kerbau ini disatukan terutama di Pakistan. Oke. Nah, tinggi gumba, panjang badan dan berat badan yang jantan itu berkisar antara 132,1 cm, kemudian 154,9 cm dan 680,4 kg. Sedangkan yang betina itu 127 cm, 149,8 cm dan 635 kg. Nah, kerbau ini mempunyai dahi yang datar, wall eyes yaitu iris mata berwarna putih, tanda putih pada kepala, paha, ambing dan bulu kipas ekor. Nah, bagaimana dengan produksi susunya? Produksi susu dapat mencapai 4.000 lebs ya dalam masa laktasi 250 hari. Produksi susu dapat mencapai 20 sampai 24 lebs per hari. Nah, ukuran umum kerbau Nili, tinggi gumba, panjang badan dan berat badan jantan adalah 137,2 cm, kemudian 157,4 cm dan 589,7 kg. Sedangkan yang betina ya 127 cm, 147,3 cm dan beratnya 453,6 kg. Kerbau ini mempunyai tanduk yang kecil ya. Tanduknya kecil ya, mencirikan white eyes di matanya ya. Jadi iris mata berwarna putih sebagai tanda khas bangsa kerbau perah ini ya, Nili Rafi ini. Kemudian warna putih pada bagian dahi, muka, moncong, paha dan bulu kipas ekor. Tidak disukai adanya warna putih pada bagian hook dan keni. Ekornya hitam, tanduk tebal, luas serta tanda putih di atas leher dan bagian lainnya. Itu adalah beberapa ciri spesifikasi kerbau Nili Rafi yang ada di daerah India dan Pakistan. Nah, berikutnya adalah kerbau kundi ya. Kerbau kundi pada mulanya diketemukan di daerah Sindhi sehingga dikenal dengan Sindhi murah. Sindhi murah. Nama kundi bermula dari istilah yang ditimbulkan oleh adanya bentuk tanduk kerbau ini yang mirip dengan bentuk pancing ya. Tanda-tandanya bagaimana? Warna kulit biasanya hitam, tetapi ada juga yang warna coklat terang. Ini yang mencirikan kerbau kundi ya. Tidak hanya warnanya hitam ya, tetapi ada juga yang coklat. Kemudian dasar tanduknya tebal, mengarah ke belakang, melengkung membentuk ukiran seperti pancing ya. Dahi cukup menonjol, muka cekung dengan mata kecil dan bercahaya. Bentuk badan kecil, lebih kecil daripada Nili ya, Nili Rafi. Tubuh bagian belakang masif ya, mempunyai ambing yang besar dengan vena susu menonjol dan putingnya besar, seragam dan berjarak lebar. Berat badannya rata-rata 320 sampai 400 kg, 450 ya kilogram, dan produksi susunya mencapai 2000 kg dalam masa laktasi 300 hari. Nah, itu kerbau kundi ya.
Berikutnya adalah kerbau surti. Bukan surti nama orang ya, atau surati. Kalau di Indonesia bisa jadi nama orang nih. Tapi ya mudah-mudahan jangan ya, nanti kita kena lagi dikira membuli nantinya. Oke, kerbau surti ini atau surati adalah bangsa kerbau perah yang sangat dikenal di daerah Gujarat, negara bagian Bombay, di antara Sungai Mahi dan Sabarmati. Kerbau surti dikenal sebagai penghasil susu, yang baik. Produksi susu rata-rata 1.655 kg ya. Per laktasi dengan kadar lemak sekitar 7,5% ya, sangat tinggi nih ininya ya, kadar lemaknya ya. Bentuk tubuh kerbau surti besar dan baik, kaki agak pendek, tanduk termasuk menengah dan berbentuk bulan sabit, dan kulit berwarna antara hitam atau coklat, terdapat warna putih berbentuk huruf V pada tubuhnya. Kemudian bulu kipas ekor berwarna putih, warna putih pada dahi, kaki, dan bulu kipas ekor sapi paling disukai ini ya. Oke, ini beberapa kriteria kerbau surti dan atau surati ini. Nah, muka dan moncongnya bersih dengan lubang hidungnya yang relatif besar, telinga berukuran sedang dengan warna kemerahan di bagian sebelah dalamnya, leher cukup panjang, pipih yang betina tetapi tampak tebal dan masif pada yang jantan ya. Tubuh pada ternak betina bagian depan sempit, semakin ke belakang semakin lebar dan besar. Punggungnya lurus dan lebar serta gumbas segaris dengan garis punggungnya. Nah, ambing berkembang dengan baik dengan warna merah jambu dan puting berukuran sedang dengan jarak yang cukup lebar antar di antaranya ya, dan vena susu kelihatan sedang dengan jarak yang cukup lebar, dan vena susu kelihatan menonjol dia ya. Kemudian tinggi gumba, panjang badan dan berat badannya yang jantan sekitar 130,8 cm dan 154,2 cm, dan ya serta yang bobotnya 670 kg. Pada kerbau betina 124,5 cm. Mungkin itu ya sebagai informasi tentang kerbau potensial yang bisa dikembangkan untuk pengembangan industri susu ya, karena memang potensi yang sangat besar terutama di Indonesia. Kita tahu kerbau itu salah satu hewan yang cukup bandel ya, bisa dikembangkan di beberapa tempat, dan ini ya jadi menjadi sesuatu yang bisa kita kelola dengan baik tentunya, karena mengingat Indonesia sangat potensial untuk pengembangan kerbau ini ya. Sekian dulu, tetap semangat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.